Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baik, sehat Bu. Halo kabar Bapak Ibu. Terima kasih sudah ada 16 yang bergabung di Zoom pembelajaran kita hari ini di sesi pembelajaran 11. Ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Yang pertama, memang Zoom ini, tentang Zoom ya, tentang Zoom online ini tidak diwajibkan untuk kalian, tapi ada satu wajib yang harus pengajar lakukan. Ya, jadi kami, para pengajar, para dosen di sini diwajibkan minimal satu untuk kali pertemuan dengan kalian. Ya, tidak wajib untuk kalian, tapi bagi kami wajib satu kali. Karena kami punya program yang harus kami lakukan, salah satunya adalah tatap muka bersama kalian. Jadi seperti apa sih para pengajar kalian, dosennya kayak apa sih, apakah dosennya galak, atau baik, atau ya cantik, atau ganteng, atau biasa aja gitu ya. Jadi kalian bisa mengenal. Walaupun kalian tidak membuka kamera kalian, tidak masalah. Bagi kami pengajar membebaskan kalian untuk ikut Zoom atau tidak ikut Zoom. Dikarenakan kami tahu kesibukan kalian sebagai pekerja. Kami pun pekerja, terkadang kami juga kalau ada rapat, ada perlu atau pertemuan yang melalui online, terkadang kami juga tidak ada buka kamera. Ya, kami pahami kalian itu semua ya. Itu yang pertama tentang Zoom, penilaian Zoom tidak diwajibkan. Tapi apabila kalian ingin melihat langsung para pengajar kalian, dosen kalian, silakan bergabung di Zoom-nya kalian punya ya. Yang kedua, dalam hal presensi, seperti saya selalu tekankan di sini, di mana ada presensi yang mengunduh materi dan mengunduh YouTube, itu adalah yang saya tahu secara otomatis memang langsung berhubungan atau terkoneksi dengan pihak kampus. Saya terutama, hanya mewajibkan kalian dalam presensi menulis kolom komentar hadir. Ya, jadi apabila dari berapa persen yang harus kalian presensi absennya harus lengkap dan ada yang tidak lengkap, mungkin saya sudah menceklis atau saya sudah membuat kalian hadir, tapi kok persennya belum sempurna, kemungkinan ada kendala di pihak kampusnya secara otomatis ya. Jadi kesannya kok pengajarnya atau dosennya nggak ngerti sih, kita kan udah nulis absen ini gini-gini, tapi kok persennya belum sempurna. Ya, saya selalu bilang hubungi pihak kampus. Ada apa? Ya, itu presensi secara otomatis pada unduhan YouTube dan materi. Untuk manualnya saya lakukan dengan kehadiran kolom komentar. Yang ketiga, nanti saya hanya ingin kalian melihat bersama-sama video pembelajaran kita hari ini, sesi 11. Dan membaca sedikit aja sih, saya perlu kalian membaca materi satu persatu, dari ada beberapa halaman, ada beberapa slide. Saya ingin mendengar langsung suara kalian. Dari slide per slide itu saya minta tolong untuk kalian baca. Jadi siapa yang siap aja, kalau tidak siap saya akan tunjuk siapa yang akan membaca halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian. Ya, tidak perlu takut. Lalu yang keempat, UTS dan tugas 1 masih saya tunggu. Ya, apabila kalian belum terlihat nilainya, silakan hubungi saya, Bu. Saya nilai UTS atau tugas 1 belum ada, Bu. Silakan hubungi saya, kirim ulang jawaban kalian, nanti akan saya masukkan ke dalam penilaian otomatis siatcard-nya atau LMS-nya ya. Yang kelima, pertemuan kita Zoom, nggak apa-apa Pak. Mbak Yovita, ya terima kasih informasinya. Yang kelima, Zoom kita akan saya lakukan 1 kali lagi sebelum UAS.
Jadi kita ada UASnya itu di sesi pembelajaran 16. Jadi kita masih punya 12, 13, 14, 15. Sorry, maaf. 12, 13, 14. Tidak saya kirim Zoom link atau Zoom, tapi di pertemuan 15 saya akan coba untuk memberikan salah satunya kisi-kisi atau bayang apa sih perkiraan UASnya seperti apa ya. Jadi di pertemuan 16-nya tidak ada Zoom lagi, kita tinggal sisa. Sebenarnya masih ada 3 atau 2 kali lagi Zoom yang memang kita sudah ini ya di RPS yang kita sudah lihat, pasti ada saya di situ tulis di pertemuan 12 atau 13 kita ada Zoom lagi, tapi saya tidak. Pertemuan 11 ini, lalu nanti pertemuan 15 sekitar 3 minggu lagi, itu untuk menjelaskan soal-soal atau materi yang akan keluar buat UAS. Ini itu aja ya. Dibuka lagi RPS-nya, kapan sih Zoom, kapan sih kuis, kapan siapa. Sebenarnya poin itu 5, saya harap kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti poin 5 tadi ya. Dan di minggu 12-13 kalau tidak salah di RPS-nya itu ada kuis. Saya akan share screen. RPS di mana kamu ya RPS? Sebentar. Baik. Kalau kalian lihat di sini RPS rancangan pembelajaran siswa studi ini, nah ini dia. Di pertemuan 12-13 ada kuis. Di mana kuis ini kita yaitu tentang memahami isi dan cara penulisan laporan, penelitian dan laporan kegiatan. Ini sih sebenarnya dari sesi pembelajaran kita di 12 atau 13. Ada kuis. Jadi kuis itu ya kalian tinggal sepertinya ya multiple choice aja, apa sih pilihan ganda. Jawaban yang mana, jawaban yang mana, jawaban yang mana. Seperti itu, kuis. Atau bisa jadi kuis itu membuat karangan, membuat artikel. Ya, membuat artikel atau karangan. Seperti itu. Dan biasanya saya sebelumnya, kalau di kelas Ibu Ratih Widaranti, karena ada Ibu Ratih 2 orang, 3 atau 2 orang, yang Ibu Ratih Widaranti ini saya meminta apabila kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi ya, biasanya saya meminta kalian untuk merekam atau membuat suatu cerita, dibacakan seperti apa sih ya, seseorang yang sedang membacakan cerita kepada peserta atau kepada anak-anak gitu ya. Jadi saya meminta ada artikel atau karangan kalian baca, bebas kalian mau membaca paragraf narasi atau karangan narasi atau tulisan yang kisah nyata atau nggak apa-apa atau apapun gitu ya. Itu nilai tambahan saja sih untuk saya. Jadi misalnya ya contoh aja sih. Kalian hanya dapat B plus atau A aja, A aja. Misalnya A itu kan nilainya 80 sampai 90 ya. Tapi kalau kalian ingin sampai 100 atau nilainya A plus, saya akan memberikan kesempatan kalian untuk membuat satu buah cerita bebas, bebas cerita apa saja bebas, kisah nyata, kisah tidak nyata, atau cerita seseorang, atau ingin menjelaskan pekerjaan bebas. Tapi direkam, ya, direkam, lalu sekitar 3-5 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Kalian seperti membacakan suatu cerita pada si penonton, ya. Jadi direkam, terus misalkan ada suatu hari ketika saya sedang mandi, ada seseorang mengetuk pintu, misalkan itu. Atau bebas kalian mau menceritakan, inilah kisah hidup saya ketika saya masih kecil. Saya suka bermain bola dan saya suka mengganggu teman, misalkan ya. Satu video rekaman durasi 3-5 menit saja. Dan ada judulnya, topik judulnya apa, jalan ceritanya seperti apa, penutupnya seperti apa. Bagi yang berminat
dapat nilai tambahan saja, ya. Yang tidak mau tidak apa-apa. Nggak mau, Bu, nggak ada waktu, nggak masalah. Saya hanya ingin menawarkan kepada kalian, apabila ingin meningkatkan nilai, silahkan. Tapi kalau misalnya, udah nggak apa-apa, A saja, tidak perlu jadi A+, tidak apa-apa juga. Saya hanya ingin membuat kalian berani dan tunjukkan kalau kalian di kelas saya itu bisa mempresentasikan suatu cerita atau bisa mempresentasikan, memberikan suatu karangan yang dalam pembelajaran sesi pembelajaran 1 sampai 6 sampai 15 itu ada yang kalian dapat. Ya, itu bagi yang berminat saja. Yang tidak berminat tidak apa-apa. Ada pertanyaan untuk hal ini? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, jadi nanti di pertemuan 12 atau 13 kami para pengajar bahasa Indonesia belum tahu nih kuisnya seperti apa. Tapi kalau saya kasih kesempatan dari sekarang sesi 11 sampai 15 atau sampai akhir semester saya mau menawarkan kalian. Kalau kalian ingin nilainya lebih tinggi, ayo kirim sama-sama gitu ya. Saya punya contoh salah satu yang sudah pernah, maaf ya, saya off kamera dulu karena saya harus mencari. Sepertinya saya ada. Alright. Salah satu contoh di mana ada beberapa siswa saya yang bukan siswa saya sih, murid saya tepatnya. Karena kan saya di sini juga ajarnya banyak. Dia mendapatkan nilai A+, saya kirim nilainya A+, di mana dia sudah mengirimkan salah satu video, rekaman videonya dia kepada saya, dan tidak perlu sempurna ya, tidak perlu sempurna, karena bagi saya hanya ingin membuat kalian berani saja. Ini saya akan share screen. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, Ya, Bu. ya, ini salah satu contoh saja ya, tapi tidak selalu terpaku harus bahasa Inggris, tidak. Karena kita kelas bahasa Indonesia, jadi kalian bisa bahasa Indonesia. Ini cuma contoh saja. Dia punya waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to stand before you today and talk about the topic that is often overlooked but has a profound impact on our daily lives, and that is the importance of managing rest time and sleep for workers in the mining industry. As a worker in the mining industry, we face numerous physical and mental demands each day from the. Oke, tadi kita sudah melihat dia menyampaikan salam pembuka dengan Assalamualaikum. Lalu dia ada topik yang dia bilang tadi tentang the importance of managing rest time and sleep for workers. Lalu dia mungkin dari tengah-tengah ini sebuah alur ceritanya dia, dan kita lihat di akhir cerita dia ada penutup. And mentally is prepared you. Assalamualaikum in the mining industry. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ya. Jadi atau ada lagi nih ya, saya kasih contoh yang lebih bentar. Yang lebih ini yang perempuan ya. How to find ya, pokoknya kalian bagi kalian yang ingin saja, yang tidak berminat atau tidak ingin nilainya lebih di atasnya lagi, tidak masalah, tidak perlu buat juga tidak apa-apa. Saya hanya ingin membuat kalian berani saja membacakan suatu cerita, suatu artikel atau apapun, bebas ya. Bagi yang berminat saja, yang tidak berminat tidak apa-apa, nilai
cukup, ya udah, nggak apa-apa. Ya, baik. Sekarang saya akan share screen tentang pembelajaran sesi 11. Kalian tonton saja, dan setelah itu saya akan meminta kalian membaca satu persatu dari halaman yang akan saya baca. Kita tonton dulu videonya sekitar berapa menit? 4 menit. Pada sesi ke-11, kali ini kita akan mempelajari tentang proposal penelitian dan kegiatan. Pada sesi sebelumnya sudah sempat kita singgung tentang apa itu proposal. Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih detail lagi. Proposal kegiatan adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa, seperti seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Unsur-unsur proposal dimulai dari pendahuluan. Adapun pendahuluan itu terdiri dari uraian, genre mikro, wujud kegiatan, tujuan, dan strategi pelaksanaan. Berikut adalah contoh proposal, bisa dibaca dengan seksama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah tata laksana kegiatan, yang biasanya berisi tentang tahapan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Kemudian menjelaskan tentang pelaksana, waktu, tempat kegiatan, tujuan, dan strategi pelaksanaan. Berikut adalah contoh bagaimana menjelaskan tentang tujuan kegiatan, kemudian strategi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah penutup, termasuk di dalamnya merupakan tahapan menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Berikut adalah contoh penutup. Berikut adalah tabel secara detail tentang pendahuluan, eksposisi, kemudian detail dari fungsi. Dalam proposal diwarnai oleh penggunaan modalitas akan, bukan ingin. Akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan ingin berorientasi kepada diri penutur. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menggunakan redaksi dalam proposal. Berikut adalah pilihan kata pada proposal, bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian ketika menganalisis manfaat penyusunan proposal, maka kita harus memahami bahwa proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Selain itu, proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Perhatikan siapa penerima proposal tersebut. Apakah untuk keperluan studi atau sponsor sebagai penyandang dana. Proposal harus dirancang untuk memenuhi harapan penerima proposal sesuai tujuan proposal tersebut. Proposal diajukan berkenaan dengan bagaimana proposal itu dibuat agar memenuhi harapan pihak-pihak dan para pemangku kepentingan, sehingga proposal tersebut dapat disetujui untuk direalisasikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan minta kalian untuk membacakan halaman demi halaman. Baru. Bagi yang ini deh, Ibu Rati nggak bisa melihat kalian, siapa aja. Baik, siapa yang ingin mencoba membacakan di slide ini? Silakan.
Adakah yang bersedia membantu membacakan slide kedua? Bu, saya mau, Bu. Baik, Pak Reza. Terima kasih, Pak Reza. Yuk. Baik, slide kedua. B. Menganalisis struktur teks dalam hubungan genre pada proposal kegiatan. Definisi proposal kegiatan, yaitu proposal kegiatan adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Contoh, seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya di slide ketiga. Ada yang bersedia membantu membacakan? Biar berani loh. Pak Reza sudah berani. Terima kasih. Ayo yang bersedia membaca. Ada? Ibu Jovita tadi lagi nyetir sih, jadi tidak bisa melihat slide ya. Atau bisa minggir sebentar Bu Jovita membantu membacakan di sini. Oh, Pak Fandi, mau coba nggak Pak Fandi? Setelah kalian ini aku udah mau nyampe. Ya, boleh Bu Jovita. Pak Fandi, sepertinya Pak Fandi tadi sudah. Oke, ya. Halo, terdengar ya? Siap, Pak. Ya. Unsur-unsur proposal. 1. Pendahuluan. Termasuk di dalamnya, yaitu pertama, uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Poin yang kedua, genre mikro yang digunakan adalah eksposisi atau argumentasi bahwa kegiatan adalah penting dilaksanakan, dan deskripsi atau menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Poin yang ketiga, wujud kegiatan yang diusulkan. Poin yang keempat, tujuan yang akan dicapai atau pengenalan. Poin yang terakhir, strategi pelaksanaan kegiatan atau pengenalan. Baik, Pak Fandi, terima kasih. Ya, di slide selanjutnya saya tidak akan minta untuk membacakan. Ini nanti ya baru di slide 5 saya minta ada persediaan. Nah, kalau ini di slide keempat adalah contoh di mana artikel atau satu contoh dari yang ada ya. Di sini ada program D3 dibentuk, dan di sini ada penjelasan, lalu ada terangannya dan ada diadaptasinya atau istilahnya referensinya dapat dari mana ya. Di poin ke slide 5, ada yang bersedia? Oke, saya, Bu. Makasih Pak Matius, monggo. 2. Tata laksana kegiatan. Termasuk di dalamnya yang pertama merupakan tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pelaksanaan, waktu dan tempat kegiatan. Tujuan disajikan dengan genre deskripsi. Lalu strategi pelaksanaan kegiatan dinyatakan dengan genre prosedur dan terdiri atas langkah-langkah yang harus ditempuh. Baik, terima kasih Pak Matius. Nah, di sini selanjutnya di slide 6 ada contohnya. Tujuan KMM-nya seperti bagaimana. Masih terus ada referensinya di bawahnya. Juga lalu strategi pelaksanaan KMM-nya seperti apa ya. Di slide 7 ada yang bersedia? Saya, Bu. Monggo Pak Dasdo. Unsur-unsur proposal. 3. Penutup termasuk di dalamnya. Yang pertama merupakan tahapan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan, proposal kegiatan diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Baik, terima kasih Pak Dasdo. Dan selanjutnya adalah contoh dari proposal penutup. Jadi, setiap kita membuat proposal itu pasti ada pembuka, isi, dan penutup. Ya, di mana penutup itu ya udah dijelaskan dari maksud yang kalian mau ajukan.
Dan di sini tetap karena ini sebuah contoh saja, jadi kita mau mengambil referensinya selalu ditulis. Diadaptasi dan dimodifikasi dari media naskah. Selanjutnya di slide 9 ada yang bersedia? Maaf. Ada lagi yang bersedia membaca? Baik, Bu, coba saya. Silakan Pak Polri. Kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian kegiatan. Perhatikan tabel 3.2, struktur teks dan genre mikro pada proposal kegiatan. Struktur teks, pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi, kurung, dan atau meliputi deskripsi, tutup kurung. Fungsi retoris, memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tadi yang pertama, yang kedua, tata laksana kegiatan. Struktur teksnya tata laksana kegiatan, genre mikro yang diharapkan, deskripsi, dan atau meliputi prosedur. Fungsi retoris, menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian struktur teks penutup, deskripsi, dan atau meliputi prosedur. Fungsi retoris, menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Terima kasih Pak Polri. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, tadi itu ya 11 ya. Selanjutnya 12. Menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada yang mau membantu? Saya, Bu. Bu Jovita sudah kembali. Ayo, silakan. Menganalisis pihak yang diberi proposal. Perhatikan siapa penerima proposal tersebut. Apakah untuk Bu, nggak kelihatan, Bu. Bagaimana saya membesarkan? Boleh yang kedua aja nggak ya? Yang satunya ketutup. Kenapa? Perhatikan siapa penerima proposal tersebut, apakah untuk keperluan studi atau sponsor sebagai penyandang dana. Proposal harus dirancang untuk memenuhi harapan penerima proposal sesuai tujuan proposal tersebut. Proposal diajukan berkenaan dengan bagaimana proposal itu dibuat agar memenuhi harapan pihak-pihak dan para pemangku kepentingan, sehingga proposal tersebut dapat disetujui untuk direalisasikan. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah membantu membacakan. Saya senang mendengar suaranya. Jadi tidak perlu wajahnya kelihatan, yang penting suaranya saya bisa mendengar. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya adalah dari pembelajaran kita ini, di proposal kalian juga sering banyak ya, kalau misalnya kalian membuat event, membuat acara, atau ingin mengadakan suatu kegiatan, kalian bisa tuh bikin contoh proposal seperti apa. Tadi sudah dijelaskan proposal seperti apa. Ada proposal penelitian, ada proposal pengajuan kegiatan, ada proposal yang berhubungan dengan kalian misalnya mau meminta dana atau ya kalau di RT itu ya 17-an misal. Ya, itu pasti menggunakan proposal. Jadi di sini tadi kita sudah jelaskan di sesi pembelajaran 11 ini tentang proposal. Ada pertanyaan tentang proposal sesi pembelajaran 11? Bagaimana? Tidak ada. Coba saya cek ada chat apa yang sudah kalian ini. Maaf Bu, baru bisa bergabung. Tidak apa-apa Pak Bayu. Ya, Bu Jovita sudah sampai dengan selamat ya di tempat. Ada lagi yang mau bertanya tentang sesi pembelajaran 11 kita, proposal penelitian? Tentang proposal? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik Pak Reza. Saya pikir kalian semua sudah memahami ya dengan melihat video. Siapa itu tadi?
dengan melihat videonya, dengan membaca materi pembelajaran PowerPoint-nya, saya rasa kalian sudah cukup untuk mengerti dari pembelajaran kita hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, silakan kalian lihat sekarang yang ingin direvisi absen, presensi. Saya share screen lagi. Aduh, ya. Oke, saya akan share screen. Yang ingin melihat absennya sudah dirubah atau belum, atau ingin direvisi, saya hapus dulu. Balikin ke ya. Ini saya akan mulai dari sesi pembelajaran. Di sini ada yang mau koreksi revisi absen atau presensi kehadiran dari sesi 1 atau mau langsung loncat ke sesi sekarang saja? Ada yang mau memeriksa dari sesi presensi 1 dulu, dimulai 1 dulu atau mau langsung saja? Dari 1 aja, Bu. Dari 1. Baik. Terima kasih. Yuk, kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Apakah sudah berubah presensi kalian? Apabila ada temannya yang di sini alfa dan kalian dekat dengan teman tersebut, tolong sampaikan saja. Hei kamu, hubungi Ibu Rati. Tuh nilai presensi, maaf bukan nilai. Presensi kehadirannya alfa tuh gitu. Hubungi Ibu Rati supaya bisa direvisi gitu ya. Kalau kalian dekat, tapi kalau tidak terlalu dekat atau tidak terlalu kenal, tidak apa-apa, biarkan dia langsung berhubungan dengan saya. Ada yang mau direvisi di sesi pembelajaran 1? Johan Effendi Bu hadir Bu, itu Johan. masih lupa. Ya, sudah. Waktu itu Johan Effendi memang lupa ini Bu, lupa komentar Bu di sesi 1 Bu. Baik, tidak apa-apa Pak. Saya revisi sekarang ya. Ini masih ada alfa di Pak Harjuna, Pak Adi Cakra, Pak Arif Wahyu. Bu, Apakah saya lupa komen, Bu. mau saya revisi ada ya Pak? Ya, Bu. Ada lagi? Di sini tidak ada? Oke, saya turun. Pak Ridwan, ada? Tidak. Sampaikan saja ke temannya ya. Kamu alfa tuh, cepat hubungi Ibu Ratih. Ahmad Al-Baihaqi, Fajar Fahrudin, Nino, Yvonne Caroline, Elsa, Arjun Aminatus, Syarifuddin, Kaisar, Muhammad Fatur Rahman, Muhlis, Mahmud Effendi, Resti Anggita. Tidak ada revisi lagi, saya simpan. Saya harus melakukan 3 kali simpan agar supaya bisa terkoneksi dengan pihak kampus. Kita masuk sesi pembelajaran 2. Presensi kehadiran. Pak Harjuna mau direvisi? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada Ibu Tiara? Tidak ada. Siti Fatimah? Nino? Tidak ada. Arjun, Minato, Syarifuddin. Tidak. Virus ada? Toby Hope? Farhan? Resti tidak ada. Kita masuk pembelajaran 3, presensi.
Sudah ada ya? Sama kayak tadi. Kita masuk sesi pembelajaran 4. Arjuna, mau? Ya, Bu. Ya. Pak Yosafat? Sudah ada. Ya Bu, saya hadir Bu. Siapa? Itu tadi masih Alfa itu tadi Bu, Yosafat Bu. Yosafat. Sudah ya. Ella. Sudah ada. Saya simpan ya. Sekarang sesi pembelajaran 5. Pak Yosafat ya. Iya Bu, itu masih Alfa lagi Bu. Ya, makanya silakan revisi sekarang ketika lagi lagi bergabung ya. Sama yang tadi Pak Rafif ada? Saya simpan. Sesi 6 kita lihat. Silakan cek. Oh, Pak Johan ya? Saya. Johan, iya Bu. Ya, Pak Yosafat Dua juga itu ya. kayaknya. Pak Jetli ada? Hadir Bu. Oh, Pak Jetli ada ya. Oke, saya hadirin ya. Pak, Ibu Putri ada nggak? Ya, Bu. Mau direvisi. Ya. Ivon tidak. Tidak ada ya. Sudah masuk ke sesi pembelajaran 7. Pak Yosafat ya. Ke 8. Yosafat lagi. David? Pak David ada? Tidak. Firsta? Firsta ada? Pak Matius ada? Ada Bu. Roni? Septia? Fajar tidak. Harry hadiah? Dekia? Pak Muhlis? Ramadhani?
9, sesi pembelajaran 9. Pak Matius ada ya? Ada, Bu. Heri tadi ada ya? Enggak ada. Lupa. Dikia, Muhlis ya tadi ada. Betul? Pak Muhlis ada ya tadi? Ramadhani, Pak Muhlis, ada Pak Muhlis? Betul tidak Pak Muhlis ada? Belum 3 kali klik saya. Pak Muhlis, ada atau tidak? Oh tidak. Oh Pak Matius yang ada. Masuk ke 9. Tadi 9 atau 8 ya? Saya lupa. 10, Bu. Sekarang 10 ya? Aduh. Sekarang 10. Pak Yosafat. Ini, Bu ya. Kenapa Pak? Ini alfa kan? Belum dicentang kan? Sesi 10, Bu. Yang mana? Denny Apriliansa, Bu. Denny Apriliansa. Sebentar. Cari sama-sama dulu Pak. Izzat Anaf yang 9, Bu. Kenapa? Yang sesi 9, Izzat Ada apa? Anaf. Kita balik ke sesi 9 dulu ya. Tadi siapa? Izzat Anaf, Bu. Izzat, Pak Izzat. Ada Pak? Pak Izzat udah saya checklist. Kita sekarang masuk Oh, ke udah. ya, yang tadi itu sesi 10 Pak. Oh, iya, iya. Maaf, Bu. Ya, kita sekarang lagi koreksi atau revisi sesi 10 ya. Iya, Bu. Pak Yosafat. Betul ada Pak Yosafat? Ada, Bu. Hmm. Ada, Bu. Ya, sudah saya checklist. Pak Roni, Bu Ella, Septi. Ya, Pak Denny sepertinya sudah saya checklist, sudah saya hadir. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Pak Ahmad Sofian ada? Tidak. Yes. Sekarang kita masuk ke sesi 11. Sekarang ya, hari ini ya, sesi 11 sekarang. Selain saya periksa atau saya tanya kehadiran di sini, mungkin nanti saya juga akan memeriksa di kolom komentar ya. Arif ada? Tidak. Pandi Kriswantoro ada. Arjuna, Hadir, Bu. Johan Effendi, Johan Effendi hadir, Bu. Pak Yosafat, Adi Cakra, Hadir, Bu, saya, Bu. Jetli. Oh, maaf. Yang sekarang ini tuh. Saya tidak checklist yang hadir aja dulu deh. Ridwan, Dias, Akbar, Endang Yosa, Alfa, Yara Adina, Hamna, Mahfud. Hamna hadir, Bu. Hamna hadir. Mahfud, Muhammad Ilham, Siti Fatimah, Triastuti, David Yakob, Firsta, Ijat, Pius, Arifin. Hadir, Bu. Izzat Anaf hadir, Bu. Ada, sudah. Arifin,
Ahmad Al-Bahir, Haris Munandar, Roni, Ella, Muhammad Dimas, Dasdo, Hadir, Bu. Septia Bayu, Hadir, Bu. ya, Syahrul Gifari, Fajar, Syahrul hadir, Bu. Syahrul. Syahrul hadir, sila. Bagus Saksa, Heri, Muhammad Rizky, Putri Agnes, Rikia, ada ya tadi Putri ya? Betul? Putri tadi ada ya? Saya kalau nggak salah. Dekia ada ya? Atau nggak ada? Lupa saya. Baik, nanti saya lihat lagi deh. Fenisia, Steven, Nino, Dimas Andrea, Denny. Dimas Andrea hadir, Bu. Dimas Andrea ada, Pak Denny ada, Nino? Tidak. Ivon, Yoga, Elsa, Arjun Sitohang, Iko, Ilham Rosyid, Aminatus Syarifudin, ada ya Syarif ya? Ada? Antonius, Divo, Hadir, Bu Antonius. Antonius ada. Divo, Dwira, Fauzi, Hadir, Bu Dwira. Dwira hadir, Fauzi Aulia, Virus, Anwar Rafif, Reza, Hadir, Bu. Cesar, Bihop, Muhammad Fatur Rahman, Muhlis, Mahmud Hairulman, Mahmud Effendi, Farhan, Raja Reska, Ramadhani, Jovita Kusuma ada, Ahmad Sofian, ya ada, Bu. Bu Resti tidak ada. Ya, untuk saat ini saya sudah tulis kehadiran kalian secara otomatis tersimpan dan nanti saya akan hari Minggu ya besok. Hari Senin malam saya akan cek lagi kehadiran kalian. Baik, saya stop. Baik, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan atau ada komentar atau masukan saran bagi saya atau untuk kalian? Ya, sepertinya tidak ada. Terima kasih 22 peserta yang sudah hadir di kelas saya. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu di mana kita akan terakhir bikin pertemuan live conference di sesi pembelajaran 15, di mana saya akan menjelaskan tentang soal atau materi tentang ujian akhir semester kalian. Ya, tetap lakukan presensi secara manual di kolom komentar, menuliskan hadir agar supaya saya bisa mencatat kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk mengunduh, menonton video pembelajaran dari awal sampai akhir, jangan dipercepat dan jangan di pause atau di stop karena itu akan mempengaruhi kehadiran kalian nantinya. Saya kurang paham juga apa bisa diulang atau tidak. Dan jangan lupa untuk membuka materi pembelajaran demi halaman demi halaman, jangan langsung dari halaman 1 loncat ke halaman penutup atau terakhir. Ya. Dari saya sekian pembelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.